Ya, sekarang kita ke arsitektur jaringan ya, atau topologi yang di seluler ya. Pertama 2G. Ini ciri khasnya itu kalian harus tergeser dengan simbol ya, handphone, kemudian nanti ada radio frekuensi. Nah, ini ada tower nih yang suka kalian lihat di pinggir jalan ya. Nah, di pinggir jalan tuh ada yang antena yang berdiri ya, ada 3 biasanya. Nah, ini antena sektoral, ada yang bulat-bulat ya. Yang salah yang bulat ini adalah bukan yang ke arah handphone ya. Bulat itu adalah antena microwave. Jadi microwave itu untuk komunikasi antara tower dengan tower yang lain gitu ya, dan juga dengan node yang lain ya. Perangkat dari ya. Oke, nah jadi antena yang berdiri itulah yang komunikasi dengan antena di handphone ya, jangan lupa itu. Nah kalau di 2G ini disebut BTS ya, BTS. Jadi ini BTS, Base Transceiver Station ya, kalian tulis ya. Jadi saya tidak tulis di sini singkatannya, tapi kalian ingat aja BTS, Base Transceiver Station, BTS. Nah, baru dari BTS ini kan komunikasi ke tower yang lain ya. Nah, ini namanya BSC ya, Base Station Controller. Nah, ini seperti DP tadi di jaringan komunikasi telepon itu kan menghubungkan beberapa KTB ya, ataupun RK itu menghubungkan beberapa DP. Nah, ini BSC ini, satu BSC ini bisa banyak BTS. Jadi misalnya ada BTS lagi gitu. Jadi satu BSC bisa banyak BTS ya. Nah, baru dari BSC ke jaringan core-nya. Ini misalnya nih pakai kabel gitu ya. Nah, kalau ini pakai microwave ya, secara media transmisinya kalian belajar juga di video saya tentang media transmisi itu apa. Di situ ada beberapa jenis media transmisinya. Jadi kalau dari HP ke antena GSM-nya itu menggunakan radio frekuensi, kemudian dari tower satu ke tower yang lainnya menggunakan antena microwave ya, berarti menggunakan microwave media transmisinya ya. Microwave itu sebetulnya radio frekuensi juga, tapi di kecepatan di frekuensi lebih tinggi ya. Nah, lalu dari BSC ke sentral, nah ini kita sebut MSC ya namanya. Itu kalau di mobile sentral itu disebut MSC, Mobile Switching Center. Nah, ini bisa jadi menggunakan jaringan optik gitu ya. Jadi ini microwave, ini RF, ini optik gitu ya, gitu ya, seperti ini ya untuk di 2G. Nah, di 2G sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, ada juga untuk jaringan internetnya. Nah, antara internet dan komunikasi suara, ini untuk suara ya, itu beda gitu ya. Jadi kalau internet di sini ada sentral lagi atau pusat untuk datanya, disebut juga misalnya seperti ini. Ini SGSN ya. Singkatannya S-nya serving, G-nya itu GPRS, S-nya lagi support, N-nya node. Jadi serving, GPRS, support, node, SGSN. Nah, jadi ada kata-kata G-nya di sini GPRS untuk data. Nah, bedanya ini aja, dari BSC ini ada connect ke SGSN gitu. Kesini sama, jadi dari BTS ke BSC, kemudian dari BSC ke SGSN. Ini untuk internet ya. Nah, nanti SGSN ini connect, di belakangnya ada namanya gateway. Nah, ini GGSN, gateway GPRS support node. Nah, baru dari GGSN ini masuk ke internet gitu ya. Ini topologinya ya. Nah, kalau untuk nomor-nomor di provisioningnya itu ada namanya HLR.
home location register. Jadi nomor-nomor itu diregisternya di HLR. Ya. Kalau untuk ininya ada namanya SMS Center ya, untuk SMS. Gitu. Nah, untuk topologi di 3G ini mirip dengan 2G ya. Jadi 2G atau mungkin saya enaknya di sini biar gampang ya. Ini kan 2G udah selesai. Jadi saya tidak menghapus ya, tapi saya langsung ganti aja ininya jadi 3G biar gampang. Nah, di 3G bedanya yang BTS ini diganti istilahnya, jadi namanya Node B. Ya, jadi namanya beda ya, bukan BTS lagi, Node B. Gitu. Nah, BSC-nya diganti jadinya RNC ya. Jadi Radio Network Controller ya. Jadi ini kalau nggak jelas ini RNC ya. Ini kalau nggak jelas nih tulisannya maaf kurang bagus. Jadi ini namanya Node B ya. Ini Node B RNC. Nah, kesananya sama ya. Jadi dari Node B, banyak Node B ini terhubung ke satu RNC. RNC untuk suaranya ke MSC, untuk data internetnya ke SGSN. Nah, seperti itu. Ya, jadi 2G, 3G topologinya ke arah core networknya sama ya, bedanya ke radionya beda. Nah, ini Node B, ini RNC. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk 4G saya sengaja tidak menghapus semuanya. 4G itu seperti yang saya jelaskan, dia sudah fokus ke data ya, ke jaringan internet. Jadi untuk 4G infrastrukturnya itu dia tidak ada tuh ke MSC ya untuk suara. Jadi dia hanya untuk ke internet. Nah, seperti tadi 2G, 3G itu ke internet itu melalui SGSN ya. Nah, ini SGSN. Nah, ininya namanya ada Node B. Nah, beda di 2G, 3G dari tower yang dekat ke pelanggan itu dia butuh ke controllernya dulu ya. Baru ya seperti BC, satu BC banyak ke BTS, atau satu RNC di 3G banyak ke Node B ya. Nah, kalau di 4G dia yang tower yang dekat pelanggan itu dia langsung ke pusat ya, jadi nggak ada ke controller. Jadi Node B ini langsung ke SGSN gitu ya. Nah, istilahnya kalau di 2G, 3G istilahnya SGSN gitu ya. Serving GPRS support node. Nah, kalau di 4G ini kalian udah harus ada istilah baru lagi ya, namanya MMI gitu. Nah, kemudian GGS ini juga berubah istilahnya. Kalau di 4G namanya Evoke Packet Gateway ya, jadi IPG atau SPGW ya. Jadi ada serving gateway-nya, ada SGW-nya, ada PGW-nya gitu ya. Ini istilah di 4G beda lagi. Di towernya dari BTS Node B kemudian menjadi Node B, di core-nya yang tadi SGSN jadi MMI, kemudian yang GGSN jadi SPGW, serving gateway, dan paket gateway ya, SGW, PGW. Baru dari situ ke internet. Nah, jadi nggak ada tuh ke MSC ya. Oh ya, ini baik SGSN dan MMI ini sebenarnya ada ke provisioning juga ya. Ini SGSN juga, ini anggap aja tadinya ada di SGSN ya. Kalau yang di 2G, 3G ini ada ke HRR kalau SGSN. Kalau MMI ada ke namanya biar nggak bingung, node lagi aja ya. Ini HSS kalau di 4G. Jadi kalau 4G itu HSS, jadi ininya MMI HSS. Kalau SGSN itu ke HLR juga. Ya, sama-sama untuk professional register subscriber. Gitu. Nah, lalu bagaimana Pak kalau saya di 4G tapi tetap bisa saya telepon kok gitu ya? Katanya cuma internet doang. Nah, ada namanya analogi namanya CSFB atau fitur di 4G ada namanya CSFB, Circuit
switch fallback. Jadi dia kembali ke circuit switch ya. Kalau di data atau internet kita sebut paket switch, kalau di voice itu pakai circuit switch ya. Jadi CSFB, ingat ya. Jadi sebenarnya dia begitu ada orang mendial telepon, nah nanti secara signalingnya ini mendial telepon ya, ring gitu ya. Nanti dari node-nya itu yang di sini itu dia akan memindahkan ke jaringan 2G atau 3G. Misalnya ini secara signalingnya ini bukan kabel ya atau apa ya. Jadi ini maksudnya signalingnya aja dia berubah ke jaringan 2G atau 4G. Misalnya ini katakan kalau ke 2G ini node B gitu ya. Nah baru nanti ke RNC gitu ya, baru nanti ke MSC gitu. Jadi nanti di switch ya. Jadi dari 4G nanti langsung di switch ke 3G gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk di 4G itu untuk data atau internet saja. Nah ketika kita telepon, sebenarnya di layar telepon itu kalau kalian lihat itu dia pindah ke 3G gitu ya, seperti itu. Baik, itu saya kira semoga bisa dipahami ya.